Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai teknik drainase untuk pekan ketiga, yaitu tata letak drainase perkotaan. Ketika kita menghadapi suatu kondisi yang kompleks, di situ ada bangunan, jalan, dan juga infrastruktur lainnya, maka untuk mencegah terjadinya masalah-masalah akibat limpasan air berlebih dan yang membutuhkan sistem drainase, maka kita harus membuat pertama kali adalah tata letak drainasenya, tata letak jaringannya di dalam satu kawasan pemukiman misalkan atau di perkotaan. Seperti biasa, sebagai persiapan silakan Anda sebutkan atau Anda pikirkan tiga kata kunci yang berhubungan dengan tata letak drainase perkotaan. Dalam tahapan mata kuliah ini, mahasiswa itu diharapkan dapat menjelaskan konsep dan mengidentifikasi tata letak jaringan drainase. Jadi ini masih di capaian pembelajaran mata kuliah yang nomor 1. Sebelum masuk ke bagaimana perencanaan tata letak, kita lihat dulu ada yang namanya penyusunan rencana induk. Penyusunan rencana induk drainase perkotaan perlu memperhatikan sistem drainase yang ada, pekerjaan drainase yang sedang dilaksanakan, perencanaan drainase yang ada, dan juga proses penanganan pekerjaan existing dan juga perencanaan yang baru. Berikutnya masih dalam penyusunan rencana induk, dilakukan proses penanganan drainase baru. Untuk kota metropolitan, kota besar, dan kota yang memiliki nilai strategis harus menyusun rencana induk sistem drainase atau drainage master plan, dan juga melakukan studi kelayakan, desain detail engineering, dan juga implementasi. Selanjutnya akan dilakukan proses penanganan perencanaan drainase baru untuk kota sedang dan kota kecil yang harus melalui penyusunan outline plan, DND, dan implementasi. Untuk kota yang telah memiliki master plan atau outline plan, karena perkembangan kota yang demikian cepat akibat urbanisasi atau sebab lain, maka sebelum menyusun master plan baru atau outline plan baru, perlu dilakukan evaluasi dengan seksama master plan atau outline plan yang ada sebelum memutuskan menyusun master plan atau outline plan yang baru. Gambar berikut menunjukkan flowchart atau proses penanganan existing plan dan new plan dalam penyusunan rencana induk drainase. Jadi kita lihat apakah ada perencanaan yang ada. Di sini kita lihat, kita evaluasi apakah sudah cocok untuk masing-masing kota, ukuran kota. Kalau cocok langsung masuk ke penerapan, tapi kalau tidak kita lihat ditambahkan perencanaan baru. Dan sebelum itu juga ada perencanaan yang telah ada, kita harus evaluasi. Ini biasanya untuk kota sedang atau kecil, dan kalau cocok maka langsung ke penerapan, kalau tidak kita masuk pembuatan outline plan sebagai lanjutan dari perencanaan baru. Sementara kalau dia merupakan kota metropolitan atau kota besar dan kota strategis, maka dibuat master plan, studi kelayakan, detail desain, dan baru masuk ke dalam penerapan. Ada berbagai pola sistem drainase. Yang pertama adalah pola tegak lurus. Ini contohnya untuk yang pembuangan air hujan dan saluran pembuangan tercampur. Jadi bila di sini ada garis-garis kontur yang kita tahu bahwa ke arah ini akan menjadi elevasi yang lebih rendah dan berujung di sungai. Sehingga di sini kita kemudian membuat satu saluran utama untuk mendrainase, membuang air dari dalam kawasan menuju sungai.
Dan ini adalah saluran tersier atau lateral, dan ini adalah saluran-saluran cabang. Kita lihat bahwa antar saluran ini mayoritas berbentuk tegak lurus ya. Jadi ini pola tegak lurus. Jadi ada saluran sekunder, kemudian ada saluran tersier seperti itu. Jadi ini sambung menyambung antar saluran yang lebih kecil itu dalam bentuk tegak lurus. Yang berikutnya saluran model pencegat, pola pencegat. Ini adalah untuk menghambat supaya aliran air itu tidak terlalu cepat, jadi dia berfungsi sebagai intercept. Kalau ini adalah garis kontur yang makin ke bawah dan ini adalah sungai, maka saluran drainase itu tidak ada yang memotong langsung ke sungai, tetapi diarahkan untuk nanti bertemu dengan saluran yang sejajar kontur, yang kemudian baru akan dibuang di satu titik dengan ke arah sungai atau air permukaan, seperti itu. Jadi ini ada seperti ini bentuknya. Kalau kita lihat ya mayoritas bentuknya itu saluran-saluran yang sejajar dengan kontur. Ini akan membantu dalam mencegah kecepatan aliran memotong kontur, sehingga disebut sebagai pola pencegat. Yang berikutnya pola wilayah. Ini biasanya untuk pembuangan air hujan yang tercampur. Pola ini membagi di dalam satu atau lebih rangkaian seri saluran. Jadi ini saluran-saluran yang seri ya. Di seri, satu seri, kemudian ini ada saluran panjangnya, saluran pengumpulnya. Kemudian di posisi tertentu yang dekat dengan saluran dengan air permukaan dibuat stasiun pompa, dan di sini bisa ditambahkan ada pengolahan air yang kemudian nanti menerima air dari seluruh sistem drainase di wilayah ini, kemudian diolah dulu sebelum dilepas ke sungai. Kemudian bentuk kipas. Ini untuk pembuangan air hujan terpisah dengan air limbah. Pola ini memusatkan sistem aliran dari pinggiran daerah pelayanan menuju ke dalam. Jadi seperti terlihat di gambar ini kita lihat jalur-jalur drainasenya nanti akan terkumpul dan akhirnya menyatu di sini. Ya, ini yang disebut sebagai pola kipas. Dan ini diarahkan menjadi single outfall ya, outlet tunggal. Yang berikutnya pola radial. Ini adalah bila kondisi dari lahan atau area yang didrainase itu memiliki kontur yang melingkar. Jadi misalkan ini adalah bukit atau ya semacam itu ya, yang di sini ada bagian elevasi yang tinggi, ini bagian elevasi yang rendah. Dari area ini maka harus dibuat jaringan sedemikian hingga supaya air itu pada akhirnya dapat dibuang atau dialirkan secara gravitatif memotong kontur. Dan di sini contohnya adalah karena konturnya ini melingkar, ini seperti bukit, maka kita juga bisa mengarahkan outletnya itu di dua arah. Ini ada outlet ke air permukaan atau sungai, dan ini outlet ke ladang irigasi. Jadi di sini bisa digunakan untuk irigasi dengan catatan bahwa kualitas airnya bisa dijaga. Dan ini bisa dilakukan bila sistemnya tidak tercampur antara
air limbah, dan air hujan. Bagaimana cara penentuan jalur pipa? Pertama, kita harus lihat garis kontur. Jadi pertama kita punya peta kontur, dan kalau kita sudah punya peta kontur, maka kita perlu melihat karakteristik wilayah, kemudian kita menentukan jenis saluran drainasenya, apakah pola yang mencegat, pola wilayah, kipas, atau radial. Dan ini tentunya harus ada alasannya. Yang paling harus dihindarkan adalah penggunaan jenis pola tegak lurus bila memang kondisinya memungkinkan. Kemudian kita harus membuat jalur-jalur saluran dengan tipe branch system untuk mengakomodasi seluruh blok pelayanan. Misalnya kita punya satu kawasan perumahan, kemudian di situ sudah ada blok-blok pemukiman, maka setiap blok kita harus dilayani oleh satu saluran drainase atau lebih. Kemudian dari jalur-jalur yang kita sudah buat, kita perlu menentukan node-node jalur pada jarak 50-100 meter atau lebih rendah lagi apabila memang dibutuhkan. Dan paling panjang adalah 100 meter. Kemudian menentukan arah pelayanan dari setiap blok ya. Artinya aliran air dari hujan yang jatuh pada setiap blok itu akan dikumpulkan di saluran yang mana dan kemudian akan diteruskan ke sistem drainase air hujan kita. Berikut sebagai contoh, ini adalah satu area perumahan dengan blok-blok yang memiliki nomor seperti dituliskan di sini. Ada B1, B2, dan seterusnya. Dan ini ada jalan-jalan, ya di sekitar lingkungan ini ada jalan-jalan. Dan biasanya kita akan menentukan drainase itu berada pada posisi yang tidak berbeda atau tidak membuat kondisi semakin kompleks. Artinya biasanya kalau di situ sudah ada jalan, maka sistem drainase itu saluran-salurannya akan diposisikan di jalan-jalan yang sudah dibuat, di tepi jalan, di pinggir jalan, dengan harapan nanti di setiap blok air itu akan mengalir ke saluran terdekat sesuai dengan drainase yang kita sudah rancang. Dan ini yang jalur hijau dan titik-titik ini adalah peta jaringan yang sudah dibuat sebagai ilustrasi. Tentunya ini belum selesai dan kemungkinan Anda bila melakukan ulang akan mendapatkan jaringan yang lebih baik daripada yang dicontohkan di sini. Nah, berikut ini adalah peta salah satu kota imajiner dengan berbagai blok. Dan di sini kita sudah lihat ada garis-garis kontur. Dan kita lihat di sini titik terendah berada di bagian selatan ya. Ya, seperti itu. Sehingga arah aliran tentunya nanti untuk secara gravitasi akan dialirkan ke bagian selatan dari kota ini. Dan di sini gambarnya tidak terlalu jelas, tapi ini ada garis-garis yang merupakan jalur pipa yang sudah dibuat dengan node-nodenya. Nah, node-node ini selain digunakan jarak tadi antara 50-100 meter juga diberikan pertimbangan, misalkan di situ ada perubahan ukuran, di situ ada sarana untuk maintenance saluran seperti itu. Jadi itu dianggap sebagai satu node. Setelah kita membuat jaringan drainase dengan node-nya masing-masing, maka kita kemudian akan menyusun urutan atau prosedur penghitungan saluran dari mulai penentuan debit, penentuan dimensi,
dan juga penentuan dasar saluran. Yang terakhir ini nanti akan mengarah pada perencanaan tindakan konstruksi untuk menginstal saluran tersebut. Nah, yang pertama, tabel ini adalah untuk penentuan debit. Setelah pertemuan kali ini, kita akan masuk ke aspek hidrologi yang akan kita gunakan dalam menentukan berapa sih debit limpasan air hujan yang akan masuk ke dalam saluran-saluran kita. Dan ini ada satu tabel. Pada tabel ini ada headernya ya. Di sini dari mulai node. Jadi kalau kita punya saluran seperti tadi ada node 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita akan hitung itu per ruas. Satu ruas itu adalah antara node awal dan node akhir, antara pangkal dan ujung saluran tersebut. Misalnya dari 1 ke 2, seperti itu. Kemudian daerah pengaliran ini nanti kita isikan blok-blok yang terpengaruh atau yang akan dilayani. Apa tata guna lahannya, luasnya berapa, koefisien pengalirannya berapa, kemudian tinggi permukaan tanah di pangkal dan di ujung saluran itu berapa, panjang salurannya berapa, kemiringannya berapa, waktu konsentrasi. Ya, ini adalah waktu-waktu yang digunakan untuk menghitung berapa waktu konsentrasi yang dibutuhkan untuk satu aliran dari hujan turun jatuh sampai ke titik saluran yang kita amati debitnya. Dan seperti itu sehingga kita nanti bisa mendapatkan koefisien dari saluran dan koefisien dari permukaan dan koefisien limpasan dan parameter yang digunakan untuk menghitung curah hujan yang akan digunakan dalam perhitungan debit. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa menentukan berapa intensitas hujan yang digunakan. Setelah tentunya kita menganalisis secara hidrologi, mungkin sudah pernah belajar di mata kuliah hidrologi teknik, tapi kita akan sedikit ulangi di pertemuan berikutnya. Dan akhirnya kita dapat debit. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai contoh, ini adalah ketika kita menginventarisir saluran, daerah pengaliran, tata guna lahan, luas permukaan, koefisien pengaliran, dan seterusnya. Dan ini hanya sebagian dari tabel pertama ya. Nah, kalau kita lihat lengkap, tabel pertama itu seperti ini. Lengkap dengan masing-masing hitungannya. Ini sebetulnya bisa dilakukan secara otomatis dengan kode program apabila Anda cukup menguasai hal tersebut, tapi dalam rangka belajar kita buat tabelnya yang kelihatan seperti ini, sehingga prosedurnya kita bisa pelajari dan bisa dilihat mana yang kira-kira tidak logis angkanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah sangat menguasai, tabel ini mungkin bisa diubah menjadi aplikasi. Hanya memang tetap harus bisa dicetak karena akan menjadi dasar untuk evaluasi ketika perhitungannya sudah selesai. Demikian pula nanti untuk perhitungan dimensi, kita tetap sama membuat satu tabel dengan header. Header ini adalah sesuai dengan ruas saluran. Kita sudah menghitung debit di tabel sebelumnya. Kemudian kita tahu kemiringan tanah dan kemiringan saluran. Kemudian ini adalah parameter-parameter ketinggi muka air, freeboard, tinggi saluran, lebar dasar saluran,
jari-jari, kecepatan, panjang saluran, dan debit cek. Jadi ini nanti urutannya adalah kita sudah mengetahui debit. Dari debit yang kita sudah ketahui itu, kita coba mengira-ngira atau menghitung berapa tinggi muka air, berapa freeboard, berapa dalam kedalaman saluran atau tinggi saluran maksimum, kemudian lebar dasar atau B itu bukan, ya B itu lebar ya, dan seterusnya. Dan kemudian kita hitung dengan rumus Manning dan kita bandingkan yang kita masukkan di sini, apakah hasil hitungan debitnya itu bisa mengelola atau bisa mengatasi kondisi debit yang sebesar hasil hitungan kita. Jadi ini ada kemungkinan ketika kita sekali menghitung, oh ternyata ada aspek yang keluar dari kriteria desain. Nah, untuk kriteria desain silakan nanti dicek apa yang harus dipenuhi. Yang pasti adalah kecepatan maksimum, minimum, ketebalan air maksimum, minimum, dan juga perbandingan antara ini ya, B dan H yang ini nih, perbandingannya. Kalau perbandingan itu tidak memenuhi syarat, maka kita harus mengubah desainnya. Bagaimana bentuk-bentuk dari saluran? Ini ada beberapa bentuk. Yang tadi di tabel itu asumsinya adalah bentuk segi empat. Ini adalah trapesium, ini segitiga, kemudian lingkaran, dan seterusnya. Dan ini adalah rumus luas. Perlu diperhatikan bahwa rumus luas ini berdasarkan rumus luas geometri, akan tetapi karena pembuatan desain dari saluran itu biasanya tidak sama dengan cara kita menulis ukuran di dalam geometri, maka kita harus melihat ini ya, tanda-tanda atau penempatan-penempatan, misalkan apa yang disebut B itu ini, apa yang disebut Z, ya Y ini adalah Y, kemudian ada yang disebut Z. Dan ini ada, di gambar ini ada rasio ya, antara vertikal dan horizontal untuk menandakan berapa kemiringan dari ini, berapa kemiringan dari trapesium, dengan kita hanya mengetahui tinggi horizontalnya. Karena itu rumusnya menjadi, kalau kita banding-bandingkan ini agak berbeda. Ini berbeda dibandingkan kita dengan rumus yang geometri yang kita pelajari di matematika seperti biasa. Ini dan seterusnya. Ini ada bagaimana menghitung keliling basah, jari-jari hidrolik, lebar puncak, kedalaman hidrolik, kemudian faktor penampang Z. Seperti itu. Kemudian untuk setiap penampang ini ada syarat-syaratnya, nanti bisa dibaca. Ada bentuk persegi panjang, ini biasanya untuk debit yang besar, muka air maksimumnya ditentukan, dan seterusnya. Ya, ini adalah untuk masing-masing geometri saluran, trapesium, lingkaran, bulat telur, dan seterusnya, tapal kuda. Dan nanti ketika kita akan menentukan satu bentuk saluran, kita harus memperhatikan hal-hal ini. Nah, berikutnya Anda harus membuat tugas, ya. Tugasnya adalah Anda membuat jaringan drainase pada peta. Ini yang tahun lalu petanya disediakan, tetapi untuk yang sekarang Anda dibebaskan apakah mau menggunakan peta yang lama atau Anda menggunakan peta baru sendiri. Misalkan kelas Anda bersepakat untuk membuat jaringan drainase di salah satu perumahan besar yang ada di sekitar kampus, atau bahkan
Anda membagi kampus menjadi bagian-bagian, kemudian disitulah kita akan membuat ulang jaringan drainase di kampus ini, di kampus IPB Dramata. Itu dipersilakan. Ketika Anda membuat jaringan, perhatikan garis kontur dan buat saluran drainase sesuai dengan pola yang dibutuhkan, dan harus dipertimbangkan mengapa pola tersebut digunakan. Kemudian buat jalur dengan tipe yang bercabang-cabang dan mengakomodir semua blok pelayanan. Kemudian Anda buat node dengan jarak yang sesuai dan harus menentukan arah pelayanan dari setiap blok pada setiap segmen atau ruas saluran. Dan dari situ, dari setiap blok Anda harus membuat garis panah menuju node yang dituju di dalam peta, sesuai dengan arah aliran atau arah atau ruas saluran yang melayani blok tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Anda harus mencari informasi mengenai analisis curah hujan rencana, dan Anda membuat catatan untuk pegangan Anda sendiri. Seperti sebelumnya kita sudah mengumpulkan data hujan, maka yang berikutnya kita akan menganalisis data hujan tersebut untuk bisa digunakan dalam perhitungan debit limpasan. Demikian untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.